bicara tentang Tinkerbell in Flowerland, ini sebenarnya kalau kita sambungkan dengan cerita dongeng itu memang ada. Akan tetapi sebenarnya ini adalah sebuah hadiah spesial yang diberikan oleh Aryani Ballet School, pada khususnya Ci Aryani juga untuk The Park Mall Solo Baru. Dimana dari awal sampai dengan akhir Tinkerbell in Flowerland ini mempunyai cerita. Yang pada intinya ceritanya adalah sebuah doa untuk The Park Mall di usianya yang keberapa? Yang keberapa? 10, bener banget. Tepuk tangan dulu dong. Luar biasa. Doanya apa, harapannya apa? Pasti adalah doa dan juga harapan yang terbaik, yang paling the best untuk The Park. Supaya The Park bisa selalu berkembang, bisa selalu memberikan cinta dan perjuangan The Park untuk memberikan cinta ke seluruh customer-customer The Park Mall yang ada di sini sampai begitu ya. Baiklah kalau begitu saya tidak usah berlama-lama karena seluruh balerina-balerina cantik saya sudah siap di depan saya. Ada juga yang di sana dan ada juga yang di belakang panggung. Baik, Park Lovers dan seluruh pengunjung The Park Mall, boleh saya minta aplaus yang paling luar biasa untuk Tinkerbell in Flowerland by Aryani Ballet School. Tersebutlah negeri di bumi yang bernama Asmara Loka yang dipimpin oleh seorang ratu yang cantik. Ibunda Ratu yang bersuamikan Dewa Kayangan ini memiliki 7 orang putri cantik jelita dan memiliki keistimewaan masing-masing. Anindya-guna, Jiwana, Kapti, Karsana, Mahitala, Niskala, dan Wilasita adalah nama-nama dari ke-7 putri cantik Ibunda Ratu. Seluruh penduduk negeri Asmara Loka hidup damai dan penuh sukacita tanpa adanya ancaman apapun karena Ratu dan ke-7 putrinya memerintah negeri itu dengan adil dan bijaksana. Mereka sangat mencintai dan mengayomi rakyatnya tanpa terkecuali.
pada suatu hari, negeri itu digemparkan karena muncul awan gelap dan petir yang menyambar-nyambar. Ratu, ketujuh putrinya dan seluruh rakyat di negeri Asmara Loka dilanda ketakutan dan kebingungan yang amat sangat karena mereka belum pernah mengalami kejadian buruk seperti itu. Tak lama kemudian terdengarlah suara sang dewa yang menjelaskan apa yang sedang terjadi. Wahai istri dan putri-putriku serta semua masyarakat di Asmara Loka, kalian tidak usah takut. Aku adalah dewa yang selama ini melindungi kalian dari kayangan sana, dan juga suami dari ratu kalian. Aku hanya ingin meminta bantuan kalian untuk memindahkan kayangan ke tempat ini. Saat ini ada kekuatan jahat yang berusaha menghancurkan kayangan, sementara kami para dewa masih sanggup menahannya, tapi tidak untuk selamanya. Maka itulah kami para dewa sepakat ingin memindahkan kayangan ke tempat ini. Namun ada beberapa hal yang harus dilakukan dan hanya bisa dilakukan oleh putri-putriku yang cantik. Untuk membangun kayangan kalian harus menanam 7 jenis bunga di sini. Tolong selesaikan tugas itu dalam waktu 10 tahun. Karena kami para dewa di sini hanya mampu bertahan 10 tahun saja. Melalui utusannya, sang dewa juga menyampaikan amanat yang harus dilaksanakan oleh ratu dan ketujuh putrinya serta rakyat di negeri Asmara Loka. Sesuai dengan petunjuk sang dewa, ratu kemudian membagikan 7 surat titah dari sang dewa kepada putri-putrinya. Ketujuh putri menerima surat titah dan mereka bertekad untuk melaksanakan tugas dengan sepenuh hati demi kelangsungan alam semesta. Jiwana dan Mahitala harus pergi ke gunung keabadian untuk mencari bunga berwarna biru dan hijau. Karsana dan Wilasita harus pergi ke negeri Kurcaci untuk mendapatkan bunga berwarna merah dan jingga. Niskala harus menempuh perjalanan jauh untuk mendapatkan bunga berwarna kuning di hamparan padang rumput yang luas. Sedangkan Kapti harus mengambil bunga berwarna emas yang terdapat di sebuah desa kecil yang bernama Desa Kebijaksanaan. Sementara itu Anindya-guna termenung karena dia bingung menerjemahkan petunjuk sang dewa. Ia harus membawa pulang bunga berwarna putih yang ada di negerinya sendiri, di negeri Asmara Loka. Bunga tersebut tersembunyi dan akan muncul dengan sendirinya nanti di saat yang tepat. Jiwana dan Mahitala telah sampai di kaki gunung keabadian. Setelah beristirahat sejenak, mereka mendaki lereng gunung yang curam dengan susah payah. Saat mencapai puncak, badai salju pun mulai turun. Tetapi itu tidak menyurutkan langkah mereka hingga menemukan bunga hijau dan biru di tengah hamparan salju. Akhirnya mereka bisa pulang dengan sukacita membawa kedua bunga tersebut.
Karsana dan Wilasita sudah sampai di negeri kurcaci. Mereka pun bertanya kepada sekelompok kurcaci, di manakah letak bunga merah dan jingga yang mereka cari. Menurut para kurcaci, bunga-bunga itu dimiliki oleh seorang nenek, penguasa negeri kurcaci yang selalu murung. Nenek kurcaci ini suka menanam bunga berwarna merah dan jingga. Tapi bunga-bunga yang beliau tanam tidak pernah bisa mekar karena kunjungnya selalu layu dan gugur sebelum berkembang. Itulah sebabnya nenek kurcaci senantiasa murung sampai hari ini. Para kurcaci pun sudah berusaha untuk membuat nenek kurcaci ini tertawa, tetapi semua usaha mereka gagal. Para kurcaci pun meminta bantuan kepada Karsana dan Wilasita untuk menghibur nenek kurcaci agar tidak murung lagi. Wilasita pun memiliki ide untuk menari bersama para kurcaci agar menghibur nenek kurcaci. Dan ternyata berhasil. Nenek kurcaci pun bisa tersenyum bahagia dan bahkan nenek kurcaci ikut menari bersama mereka. Kuncup-kuncup bunga pun mekar dengan indahnya.
Caci mengucapkan terima kasih dan memberikan hadiah bunga yang berwarna merah yang berarti kegembiraan dan bunga jingga yang berarti penghiburan. Dan itulah bunga yang dibutuhkan oleh Karsana dan Wilasita. Di tempat lain, Niskala yang ditemani oleh beberapa pengiringnya diberikan tugas untuk mengambil bunga berwarna kuning di sebuah padang rumput yang luas dan tidak bertepi. Mereka sudah menyisir setiap jengkal padang rumput tersebut, tapi masih belum juga menemukan bunga kuning yang dicari. Mereka kelelahan dan kebingungan karena tidak tahu lagi kemana harus mencari bunga berwarna kuning di antara padang rumput yang luas seperti tidak ada ujungnya ini. Namun di saat mereka hampir putus asa, tiba-tiba tampak secercah cahaya kuning yang melintas di langit dan jatuh ke suatu tempat di padang rumput itu. Niskala segera bangkit dan mengikuti arah jatuhnya cahaya kuning itu dan menemukan setangkai bunga berwarna kuning. Tapi di saat Niskala akan memetik bunga tersebut, tiba-tiba terdengar suara yang melarang Niskala memetik bunga itu. Karena bunga itu hanya ada satu-satunya di padang rumput tersebut. Hai gadis cantik, apa yang akan kau lakukan dengan bunga keselamatan ini? Kalau kau ingin membawanya pergi, maka kau harus menggantikannya. Kau tunggu dulu bunga itu hingga proses penyerbukannya selesai dan muncul bunga-bunga yang baru. Bunga ini adalah bunga keselamatan. Sesungguhnya tempat ini dulunya adalah sebuah padang peperangan yang telah menjadi saksi ribuan bahkan jutaan manusia berguguran di tempat ini. Namun sejak munculnya bunga keselamatan, tempat ini menjadi sebuah padang hijau yang tenang dan damai seperti yang kau lihat sekarang. Jika kau mencabut dan tidak menggantikannya, maka akan terjadi banyak bencana di seluruh penjuru semesta. Niskala diharuskan untuk menanam lebih banyak tanaman bunga kuning tersebut sebelum dia diperkenankan untuk memetik dan membawa pulang sekuntum bunga kuning.
dan beberapa pengiringnya sedang mencari bunga emas. Bunga itu tumbuh di tempat yang sangat terpencil yang bernama Desa Kebijaksanaan, yang dipimpin oleh seorang ibu peri yang amatlah cerdas dan bijaksana. Setelah berjalan jauh, Kapti pun bertemu dengan Ibu Peri. Sang Ibu Peri berjanji akan memberikan bunga emas kepada Kapti. Namun ada syaratnya. Kapti harus bisa menjawab semua pertanyaan dengan tarian.
tahun pun telah berlalu. Satu persatu putri Ibunda Ratu telah kembali ke Asmara Loka dengan membawa bunga-bunga yang telah mereka temukan. Namun ada satu bunga yang belum didapatkan. Anindya-Guna telah mencari ke seluruh pelosok negeri Asmara Loka, merasa semakin putus asa dan sedih. Apalagi melihat keenam saudaranya pun mulai memojokkan dan mempertanyakan. Anindya-Guna pun menyendiri dan merenung. Dia memutuskan untuk berdoa, memohon petunjuk kepada ayahandanya Sang Dewa. Akhirnya Sang Dewa pun menjelaskan apa sesungguhnya penyebab kegagalan Anindya-Guna sehingga bunga itu belum juga didapatkan. Anindya-Guna, bunga yang berwarna putih yang ayah minta kau untuk mencari sebenarnya ada di dalam dirimu. Bunga berwarna putih itu hanya akan muncul jika kamu menerima dan menjalankan tugas ini dengan ketulusan dan keikhlasan. Kamu telah mencarinya ke seluruh pelosok negeri Asmara Loka. Tidak pernah akan bisa kamu temukan selama ketulusan dan keikhlasan dari dalam dirimu juga tidak muncul. Setelah mendengarkan kata-kata dari Sang Dewa, Anindya-Guna pun mulai merenung dan menyesal atas egonya selama ini.
Tak lama kemudian muncullah bunga putih yang selama ini dia cari di hadapannya, dan mereka menari bersama seluruh penduduk Asmara Loka. Tujuh bunga telah didapatkan, 7 tugas telah diselesaikan. Satu persatu bunga yang didapat oleh ketujuh putri mulai ditanam di istana. Keajaiban pun terjadi di seluruh negeri. Aneka bunga bermekaran, mata air pun bermunculan. Udara menjadi lebih segar dengan aroma yang harum semerbak. Sang dewa pun memuji kerja keras dari ketujuh putrinya. Rakyat di seluruh negara Asmara Loka pun menari bersuka cita.
dengan baik. Ketujuh bunga yang saat ini telah tertanam itu sebenarnya sesuai dengan sifat kalian masing-masing. Jiwana, bunga biru yang kau tanam itu sesuai dengan namamu, yang berarti kehidupan. Mahitala, bunga hijau itu adalah bunga yang membawa energi. Sedangkan bunga merah yang kau tanam Karsana adalah kebahagiaan, seperti namamu yang juga berarti kebahagiaan. Bunga jingga yang kau tanam Wilasita adalah simbol penghiburan. Itulah kenapa kalian harus mendapatkannya dengan cara menghibur nenek kurcaci. Niskala, bunga kuning yang kau tanam adalah bunga keselamatan. Bunga emas yang ditanam oleh Kapti adalah simbol kebijaksanaan, seperti arti dari namamu putriku. Dan semua itu tidak akan dapat tumbuh dengan baik jika tidak dilakukan dengan ketulusan saat menanamnya. Karena itulah bunga putih yang kau dapatkan baru muncul saat kamu menjalankan semuanya dengan tulus. Dan seperti namamu Anindya Guna, yang berarti cantik dan tepat guna, tidak akan pernah ada jika tidak ada ketulusan dalam menjalani apapun. Sekarang menarilah bersama, kita bergembira semuanya untuk menyambut kami para dewa dari kayangan yang akan turun dan tinggal di Asmara Loka. Hari ini sekalian, boleh saya minta aplaus yang paling luar biasa untuk Aryani Ballet School. And please welcome Miss Aryani. Dan saya juga turut mengundang kepada Bapak Dani Johannes untuk hadir di atas panggung. Karena ada sesuatu yang spesial yang akan diberikan dari Aryani Ballet School untuk The Pakmal Solo Baru. Ya, penampilan hari ini teatrikal atas request dari partner yang amat sangat kami hargai dan kami hormati, yang kita udah bekerja sama selama 10 tahun
Dan di sini kami memang sengaja memberikan suatu drama teatrikal yang memiliki makna di mana kami mendoakan Depak di ulang tahun yang ke-10 ini, di mana kami berharap Depak Mall akan menjadi tempat yang menjadikan pusat kehidupan bagi masyarakat Solo saya, memiliki energi untuk maju ke masa depan, membawa kegembiraan dan penghiburan bagi masyarakat, dan tetap menjamin keselamatan semuanya, safety, di mana tempat ini merupakan tempat yang safe dan aman untuk orang beraktivitas. Dan kami mendoakan kepada manajemen akan memiliki kebijakan dan ketulusan dalam bekerja di masa yang akan datang. Terima kasih. Ini sekedar. Terima kasih Ci Ari, baik. Boleh diabadikan dulu momennya. Sebuah ucapan yang sangat spesial untuk Depak Mall, dan silakan Pak Dani. Oke, dari kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu, adik-adik, kakak-kakak, Bapak Ibu sekalian yang telah memberikan waktu. Keren banget drama musikalnya, tepuk tangan buat penari-penari balet-baletnya semua, cantik-cantik. Hai kupu-kupu. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas kepercayaannya kepada Depak Mall Solo. Kami berusia 10 tahun pada tanggal 31 Oktober kemarin, dan kami senang sekali rentetan acara sudah hampir 90% selesai. Penutupnya malam ini ada pertunjukan spektakuler dari Kakak Yura Yunita, dan inilah persembahan Aryani Ballet dari tanggal 2 November kemarin. Kita bareng-bareng memperingati World Ballet Day. Dan kami Depak Mall Solo sangat mendukung kegiatan seperti ini karena kami yakin bahwa pembentukan karakter melalui proses seperti ini akan menghasilkan generasi emas di tahun 2045. Tepuk tangan buat Indonesia Raya. Terima kasih banyak Bu Aryani. Dari kami juga ada sedikit kenang-kenangan. Baik. Oke, boleh saya minta aplaus untuk Bapak dari Johannes dan juga untuk Ci Aryani. Baik, silakan untuk mengabadikan momen bersama anak-anak. Dan nanti anak-anak boleh semuanya berdiri sayang, berdiri. Yang gede-gede boleh di belakangnya Ci Aryani. Penggitari silakan sayang, silakan di sebelah sini ya. Oke, baik. Sebagian ini kelihatan semua nggak? Kelihatan semua? Sayangku, my love, adik-adikku yang di sini semuanya hadapnya ke depan dong. Hadapnya ke depan dong, hadapnya ke depan sayang. Biar kelihatan kamera ya miss. Help me dong miss. Baik. Aha. Ya. Ini gimana? Sini. Yang di sana kelihatan nggak kamera? Tidak kelihatan. Oke. Saya mohon izin untuk yang di sebelah sana bisa saya geser kemana? Kemana sayang? Agak ke tengah ya. Sayangku boleh pindah ke samping sebelah sana sayang. Yuk. Baik, silakan melihat kamera semuanya. Aha, dengan hitungan saya tidak bocor ya, saya sudah di backstage. 1, 2, 3. Terima kasih Ci Aryani.